Demikianlah, kisah-kisah legenda tentang Sunan Muria berkembang turun-temurun di daerah-daerah tersebut. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Sunan Muria merupakan tokoh Wali Songo yang paling muda usianya. Sebagaimana Sunan Kalijaga, Sunan Muria berdakwah melalui jalur budaya. Sunan Muria dikenal sangat mahir menciptakan berbagai jenis tembang cilik atau sekar alit, jenis sinom dan kinanti yang berisi nasihat-nasihat dan ajaran tauhid. Seperti ayahnya, Sunan Muria dikenal pintar mendalang dengan membawakan lakon-lakon carangan karya Sunan Kalijaga. Makam Sunan Muria berada di puncak bukit di lereng Gunung Muria. Makam Sunan Muria terletak di Kecamatan Colo, kira-kira 18 km di utara kota Kudus. Seperti makam Wali Songo yang lain, makam Sunan Muria terletak di dalam tungkup yang ditutupi tirai berupa kain tipis warna putih. Untuk mencapai makam Sunan Muria, dari kaki gunung harus melewati jalan melingkar sejauh 7 km. Pada bagian akhir perjalanan dari lereng yang terjal menanjak puncak dibuat undak-undakan tangga sejauh 750 meter. Tetapi saat ini dari kaki gunung di Colo, para peziarah dapat menggunakan jasa ojek untuk melewati jalan sempit berliku-liku agar sampai ke lereng akhir menuju makam Sunan Muria, tanpa melalui undak-undakan yang terjal menanjak ke area makam di puncak gunung. Meski sudah ada ojek, namun masih banyak peziarah yang sengaja berjalan kaki untuk maksud terciptanya suasana ziarah yang lebih khusyuk dan bisa menikmati suasana pedagang sekitar. Di pelataran makam Sunan Muria terdapat sekitar 17 batu nisan, yaitu makam para prajurit dan punggawa, kemungkinan prajurit dari Demak yang ditugasi mengawal Sunan Muria selaku tokoh yang dikenal setia kepada Sultan Demak. Di sebelah timur di samping tungkup makam Sunan Muria, terletak makam putri Sunan Muria, yang bernama Raden Ayu Nasiki. Tepat di sebelah barat dinding belakang Masjid Muria, di sebelah selatan mihrab, terdapat makam Panembahan Pengulu Jogodipo yaitu putra sulung Sunan Muria. Asal-usul dan nasab Sunan Muria. Nama pribadi Sunan Muria ada yang mengatakan Raden Prawoto, ada pula yang mengatakan Raden Umar Said. Beliau disebut dengan gelar Sunan Muria karena berhubungan dengan nama gunung tempat beliau dimakamkan, yaitu Gunung Muria. Oleh karena Sunan Muria tergolong anggota Wali Songo dari generasi yang lebih muda dibanding Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus, kisah hidupnya kurang cukup ditulis lengkap oleh para penulis historiografi Jawa. Kisah hidup Sunan Muria termasuk silsilah dan nasab beliau, tidak cukup dicatat dalam historiografi kecuali dalam cerita tutur dengan sejumlah perbedaannya, termasuk menyangkut silsilah dari mana sejatinya Sunan Muria berasal. Berbeda dengan para wali penyebar Islam dari generasi yang lebih tua, yang kisah hidupnya cukup banyak ditulis dalam historiografi Jawa Tengah, Jawa Timur, Cirebon, dan Banten. Kisah hidup dan asal-usul serta nasab Sunan Muria lebih banyak didasarkan pada cerita-cerita legenda yang berkembang secara lisan di tengah masyarakat sekitar Gunung Muria. Sebagaimana silsilah Wali Songo lainnya yang berbeda satu sama lain, silsilah Sunan Muria juga memiliki perbedaan mendasar. Menurut versi pertama, sebagaimana ditulis Solihin Salam dalam Sekitar Wali Sangat, 1974, dan A.M. Noer Djahjo dalam Cerita Sekitar Wali Sangat, 1974, Sunan Muria disebutkan sebagai putra sulung Sunan Kalijaga dari pernikahannya dengan Dewi Sarah Putri Maulana Ishak. Jika versi ini benar, maka Dewi Sarah tentu bukanlah saudara kandung Raden Paku atau Sunan Giri apalagi kakaknya. Sebab, ada perbedaan usia yang cukup jauh antara Raden Paku dengan Sunan Kalijaga.
Mengingat tokoh-tokoh penyebar Islam saat itu lazim memiliki istri lebih dari satu, sangat mungkin Dewi Sarah ini putra Maulana Ishaq dengan istri lain sewaktu ia tinggal di Malaka kemudian Pasai. Sunan Kalijaga dikisahkan pernah pergi ke Pasai dan Malaka, dan sempat berguru kepada Syaikh Dara Putih, adik Syaikh Jumadil Kubra. Menurut versi pertama ini, Sunan Muria lahir dengan nama Raden Umar Said. Ia memiliki dua orang adik perempuan, yaitu Dewi Rukayah dan Dewi Sofia. Sewaktu dewasa, Raden Umar Said menikah dengan Dewi Sujinah, adik kandung Jakfar Syadik atau Sunan Kudus putra Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung. Sementara itu, menurut versi kedua yang berdasar naskah Pustoko Darah Agung yakkan bahwa Sunan Muria adalah putra Sunan Ngudung. Disebutkan bahwa dalam pernikahan dengan Dewi Sarifah, Sunan Ngudung memiliki 4 orang putra. Meski terdapat perbedaan-perbedaan bahwa semua wali di Jawa adalah keturunan Arab. Pendidikan dan pengembangan keilmuan. Dibanding Sunan Kudus dalam kisah menuntut dan mengembangkan keilmuan Raden Umar Said, Sunan Muria, kisah-kisahnya lebih tidak didukung sumber tertulis. Jejak Raden Umar Said menuntut ilmu pengetahuan, lebih didasarkan kepada cerita-cerita lisan bersifat legendaris. Namun, dari cerita-cerita legenda itu, terdapat kemiripan antara kisah Sunan Muria dengan kisah Sunan Kalijaga dalam mendalami keilmuan. Misalnya, kisah Sunan Kalijaga yang dituturkan telah bersemadi di pinggir sungai selama bertahun-tahun sampai tubuhnya ditumbuhi semak belukar, demikianlah Sunan Muria dikisahkan telah melakukan tapangli, bersemadi dengan menghanyutkan diri di sungai. Mengaitkan Sunan Muria dengan Sunan Kalijaga sebagai ayah beranak, dalam konteks kebenaran silsilah Sunan Muria, tampaknya lebih didukung oleh data historis dibanding menempatkan Sunan Muria sebagai putra Sunan Ngudung. Di dalam silsilah keturunan Sunan Muria, misal, diketahui bahwa salah seorang putranya yang bernama Pangeran Santri dikenal dengan gelar Sunan Adilangu, dan Adilangu adalah kediaman Sunan Kalijaga. Selain itu, menurut sumber silsilah yang diperoleh dari pihak Sunan Muria, maupun dari pihak Sunan Kalijaga diperoleh urut-urutan dari nama-nama keturunan Sunan Muria yang sama, seperti Panembahan Pengulu Jogodipo, Panembahan Reksokusumo, Pangeran Ageng, Pangeran Wongsokusumo, Sedakambang, Pangeran Jogokusumo alias Hartokusumo yang berputra 3 orang. Sementara dalam silsilah Sunan Ngudung tidak ditemukan urut-urutan nama keturunan Sunan Muria yang sama sebagaimana silsilah dari Sunan Kalijaga. Kisah tapangeli yang dilakukan Sunan Muria mengingatkan pada kisah pewayangan lakon Dewa Ruci yang paling sering dipergelarkan oleh Sunan Kalijaga. Sekalipun kisah asli cerita Dewa Ruci diambil dari naskah kuno Nawaruci, gubahan Empu Siwamurti pada masa akhir Majapahit, namun masyarakat lebih mengenal Sunan Kalijaga sebagai tokoh yang mempopulerkan cerita tersebut, karena ditampilkan dalam bentuk pertunjukan wayang. Inti kisah Nawaruci menuturkan perjalanan ruhani tokoh Bima, yang kuat, yang juga memiliki nama Urekodara, serigala, yang masuk ke lawana Udadi, samuderanya samudera, yang luas tanpa batas. Dan, di kedalaman lawana Udadi Bima bertemu dengan Sang Hyang Murti Nawaruci yang memberikan wejangan tentang kebenaran hakiki. Kelebihan Sunan Kalijaga dalam mengupas falsafah kisah Nawaruci, yaitu dari Hindustik ke dalam Islami. Seperti Urekodara, serigala, yang dimaknai sama dengan nafs hayawaniyah, lawana Udadi, samuderanya samudera, dimaknai dengan bahrul wujud, sehingga,
membuat kisah Nawaruci atau Dewa Ruci sangat digemari umat Islam. Dalam konteks keilmuan, dapat ditafsirkan bahwa Sunan Muria mempelajari ilmu pengetahuan agama maupun cara-cara dakwah dari ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Kalijaga. Namun, ada juga sumber cerita lisan tentang Maling Kapa, yang salah satu bagiannya menuturkan bahwa Sunan Muria pernah berguru kepada Sunan Ngerang, Ki Ageng Ngerang, bersama-sama dengan Sunan Kudus dan Adipati Patakwarak serta dua bersaudara yaitu Kapa dan Gentiri. Selama berguru kepada Sunan Ngerang, dikisahkan bahwa suatu saat Sunan Ngerang mengadakan syukuran untuk putrinya, Dewi Roroyono yang usianya genap 20 tahun. Para murid seperti Sunan Muria, Sunan Kudus, Adipati Patakwarak dari Mandalika Jepara, Kapa dan adiknya Gentiri diundang untuk hadir. Ketika Dewi Roroyono dan adiknya, Roro Pujiwati, keluar menghidangkan makanan dan minuman, hati Adipati Patakwarak terpesona oleh kecantikan putri gurunya itu. Ia memandang Dewi Roroyono dengan mata tidak berkedip. Putri Sunan Ngerang itu telah membuat Adipati Patakwarak tergila-gila dan melakukan tindakan tidak pantas terhadap putri gurunya itu. Bahkan, pada malam hari, Dewi Roroyono dibawa lari ke Mandalika. Sewaktu Sunan Ngerang mengetahui bahwa putrinya diculik oleh Patakwarak, ia berikrar akan menikahkan putrinya itu dengan siapa saja yang berhasil membawanya kembali. Setelah melalui berbagai rintangan yang berat, termasuk melumpuhkan Adipati Patakwarak, membinasakan Kapa dan Gentiri yang berkhianat, Raden Umar Said berhasil membawa kembali Dewi Roroyono. Lalu Sunan Ngerang menjodohkan putrinya Dewi Roroyono dengan Raden Umar Said, Sunan Muria. Bertolak dari kisah perkawinan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono putri Sunan Ngerang, diketahui bahwa selain menjadi menantu Sunan Ngudung, karena menikah dengan Dewi Sujinah putri Sunan Ngudung, Sunan Muria juga merupakan menantu Sunan Ngerang. Dakwah Sunan Muria dalam melakukan dakwah Islam, Sunan Muria memilih pendekatan sebagaimana dijalankan ayahandanya, Sunan Kalijaga. Tradisi keagamaan lama yang dianut masyarakat tidak dihilangkan, melainkan diberi warna Islam dan dikembangkan menjadi tradisi keagamaan baru yang khas Islam atau yang disebut dengan akulturasi budaya. Demikianlah tradisi bancakan, dengan tumpeng yang biasa dipersembahkan ke tempat-tempat angker diubah menjadi kenduri, yaitu upacara mengirim doa kepada leluhur dengan menggunakan doa-doa Islam di rumah orang yang menyelenggarakan kenduri. Dalam usaha menyiarkan ajaran Islam sesuai pemahaman masyarakat, Sunan Muria mengikuti jejak Sunan Kalijaga dan wali-wali yang lain, yaitu melalui bahasa tembang. Di dalam tradisi penulisan tembang, masing-masing tokoh wali Songo, kecuali Sunan Ampel dan Sunan Gresik, dengan berbagai penciptaan tembang. Tokoh Sunan Giri, misalnya dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik, sekar alit, jenis asmaradana dan pucung. Sunan Kalijaga dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik, sekar alit, jenis dandang gula. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik, sekar alit, jenis durma. Sunan Kudus dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik, sekar alit, jenis mas kumambang dan mijil. Sunan Derajat dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik, sekar alit, jenis pangkur. Sunan Muria dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik sekar alit, jenis sinom dan kinanti. Sebagaimana Sunan Kalijaga, Sunan Muria menjalankan dakwah Islam melalui pendekatan budaya. Dalam seni pewayangan misal, Sunan Muria diketahui suka menggelar sejumlah lakon carangan pertunjukan wayang gubahan Sunan Kalijaga seperti Dewa Ruci, Dewa Srani, Jamus Kalimasada, Begawan Ciptaning,
Semar Ambarang Jantur, dan sebagainya. Melalui media pertunjukan wayang, Sunan Muria memberikan penerangan-penerangan kepada masyarakat tentang berbagai hal dalam kaitan dengan tauhid. Dengan pendekatan lewat pertunjukan wayang, tembang-tembang, tradisi-tradisi lama, dan praktik-praktik keagamaan lama yang sudah diislamkan. Sunan Muria berhasil mengembangkan dakwah Islam di daerah Jepara, Tayu, Juwana, bahkan sekitar Kudus. Demikianlah, kisah-kisah legenda tentang Sunan Muria berkembang turun-temurun di daerah-daerah tersebut. Semoga bermanfaat berkah barokah. Al-Fatihah dumateng Embah Sunan Muria. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Sampai berjumpa kembali dengan Arab Digarap. Wassalamualaikum.